Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik di episode malam ini aku mau coba sharing tips untuk yang tidak bisa menabung agar uangnya tetap aman. Nah, buat teman-teman yang selama ini gagal terus nabung, susah banget nabung tapi pengen uangnya aman, nggak habis terus, boleh banget simak tipsnya di video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngasih informasi dulu nih buat yang lagi nyari alat-alat nabung, misal celengan target, atau mungkin dompet disiplin, binder untuk budgeting, boleh banget klik keranjang yang ada di layar atau langsung saja ke deskripsi. Di sana udah ada linknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, langsung aja yang pertama, tips untuk yang tidak bisa menabung agar uangnya tetap aman yaitu ikut arisan. Nah, jadi buat teman-teman yang selama ini benar-benar gak bisa nabung, kalau ada uang tuh pasti habis, gak bisa megang uang, silahkan gak apa-apa ya ikut arisan daripada uangnya habis. Tapi pastikan dulu ya yang megang arisan itu orangnya kayak gimana, karakternya kayak gimana. Usahakan yang benar-benar dikenal ya, jangan orang asing. Sekarang kan ya banyak apa ya modus-modus atau mungkin kejahatan, takutnya nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, selain itu juga teman-teman dapat arisannya usahakan di urutan terakhir. Udah beres bayar arisan sampai akhir teman-teman dapat uangnya. Nah, itu kan benar-benar kayak nabung. Jangan di urutan pertama atau di urutan tengah. Kalau kayak gitu takutnya nanti uang arisan udah habis, teman-teman tinggal setor-setor kayak gitu kan berasa minjem ya. Jadi usahakan dapatnya di urutan terakhir. Selain itu juga aku mau ngasih masukan nih, jangan cuma ikut arisan aja, biasakan setiap hari apa ya menyisihkan lah ya, menyisihkan recehan mau itu 2.000, 3.000, kata aku juga semampunya aja. Itu bukan tujuannya untuk target, tapi untuk menumbuhkan kebiasaan ya, untuk menumbuhkan habit. Kan nggak mungkin ibaratnya teman-teman selamanya harus bergantung pada arisan biar uangnya tetap aman, atau mungkin teman-teman harus ibaratnya apa ya, harus menitipkan uangnya ke orang lain. Nah, jadi harus bisa belajar memegang uang, belajar menabung. Makanya silahkan biasakan dari nominal kecil. Nabung yang sekiranya tidak membebani, yang menurut teman-teman itu receh, biar bisa berkontinu ya, berkelanjutan setiap hari, dan insya Allah apabila telah menjadi habit atau kebiasaan, teman-teman akan nyaman dan nantinya bisa ditingkatkan lagi nominalnya sesuaikan dengan kemampuan teman-teman seperti itu ya. Kemudian tips yang kedua yaitu jadikan aset real. Nah, jadi silahkan ya Bunda atau mungkin teman-teman kalau takut uangnya kepake, beneran gak bisa megang berupa uang, jadikan aset real aja. Belikan cincin atau mungkin belikan anting. Tapi kan kata Ria kalau beli emas perhiasan kayak gitu rugi. Nanti ada potongan. Memang ya akan ada potongan, akan ada rugi. Tapi nggak apa-apa daripada teman-teman nyimpan berupa uang tapi nggak bisa, uangnya malah kepake terus, habis terus, nggak punya dana cadangan. Nggak apa-apa, mendingan dijadiin aset real aja, beliin emas perhiasan ya. Tapi itu juga untuk jangka pendek. Kalau untuk yang jangka panjang, ada uang adem, dibeliin logam mulia aja. Tapi kalau untuk jangka pendek, yang ibaratnya untuk apa ya, takut ada pengeluaran dadakan, nggak apa-apa kalau nggak bisa berupa uang, simpan aja berupa emas perhiasan. Yang sewaktu-waktu kalau perlu bisa dijual. Soalnya kan kalau berupa emas perhiasan, pasti teman-teman ngerasa PR banget ya, tergoda pengen membeli yang kurang penting, uangnya nggak ada, terus mesti pergi dulu ke toko emas, mau ngejual emas, nah kan pasti bakal ngerasa males. Nah, itulah salah satu cara mempersulit akses kita untuk menggunakan uang tabungan dengan menjadikannya aset real ya. Kemudian tips yang ketiga yaitu cari tahu penyebab gagal nabung. Nah, jangan nyerah ya, kita harus cari tahu nih, penyebab aku nggak bisa nabung itu apa. Ya, kenapa sih aku selalu ngambil uang tabungan? Apakah memang karena nggak bisa mengendalikan diri, pengennya ngambil uang tabungan untuk belanja yang kurang penting, atau memang uang tabungan keambil tuh untuk kebutuhan? Karena penghasilan sama dengan pengeluaran, atau mungkin penghasilan lebih sedikit dari pengeluaran. Nah, jadi silahkan ya teman-teman cari tahu dulu. Gimana sih caranya? Silahkan dihitung. Total pendapatan atau penghasilan selama 1 bulan itu berapa, kemudian total pengeluaran berapa. Ya, hitung kebutuhan, cicilan, dan lain sebagainya. Kalau misalkan ternyata penghasilan sama dengan pengeluaran, nah berarti memang penghasilannya yang harus ditingkatkan. Jadi bukan salah teman-teman ya. Jadi nggak bisa nabung, uang tabungan kepake karena memang untuk kebutuhan. Penghasilannya nggak seberapa. Jadi solusinya tingkatkan penghasilan, cari penghasilan tambahan.
Tapi misal udah dihitung-hitung nih, penghasilan lebih besar daripada pengeluaran. Nah, berarti selama ini kendalanya bukan di penghasilan. Mungkin teman-teman belum terbiasa menabung ya, masih banyak kegiatan boros yang tidak disadari atau pengeluaran yang kurang penting. Caranya gimana sih? Yaitu harus mau budgeting, harus mau menjatah. Di awal bulan, kata aku juga silahkan. Untuk kebutuhan, pisahkan jatahnya. Untuk tagihan atau cicilan, silahkan pisahkan. Kemudian untuk menabung, pisahkan. Untuk sedekah, pisahkan. Untuk lain sebagainya, pisahkan. Nah, dengan seperti itu, insya Allah uang akan lari ke jalurnya masing-masing. Tapi teman-teman juga harus tetap disiplin. Ya, pengeluarannya harus sesuai dengan jatah yang sudah ditentukan. Seperti itu. Berikutnya, tips yang keempat yaitu anggap masih punya cicilan. Misalkan selama ini teman-teman itu nggak bisa nabung karena banyak cicilan. Nah, mulai dari sekarang stop cicilan yang kurang penting. Misalkan nih, biasanya suka ada cicilan per hari. Nah, teman-teman kalau udah lunas, jangan ambil lagi, tapi bayangkan masih punya cicilan. Misalkan per hari 5.000 biasanya bayar cicilan. Nah, tetap aja sisihkan 5.000, tapi simpen di celengan ya. Diumpetin lah ibaratnya celengannya. Anggap aja itu teman-teman lagi bayar cicilan atau titip di orang yang bisa dipercaya. Ya, mau itu di saudara, mau itu di pasangan atau mungkin di orang tua, pokoknya bilang aja aku mau nitip per hari 5.000 kayak gitu ya. Jadi berasa punya cicilan, berasa punya kewajiban. Insya Allah dengan seperti itu uang teman-teman akan ada yang nempel kayak gitu ya. Tiap harinya nggak akan selalu habis. Baik, kesimpulan pembahasan di episode malam ini mengenai tips untuk yang tidak bisa menabung agar uangnya tetap aman. Yang pertama, ikut arisan. Yang kedua, jadikan aset real. Kemudian yang ketiga, cari tahu penyebab gagal menabung. Yang keempat, anggap masih punya cicilan. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan episode malam ini. Sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui. Aku cuma pengen sharing aja. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.